Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sabrina, perwakilan dari kelompok 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi massa di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama yakni membahas komunikasi itu sendiri. Komunikasi menurut Howard de la Salle itu dalam suatu tindakan seseorang yang dapat dilakukan untuk menerangkan pesan, dapat dilakukan atau diterjemahkan guna menjawab pertanyaan siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Secara umum, peran komunikasi massa bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Media massa dapat berperan positif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tetapi dapat juga berperan negatif dalam kehidupan manusia. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang melalui media massa. Media massa merupakan bagian dari komunikasi massa itu sendiri. Media massa memiliki peranan yang sangat penting dalam pertukaran informasi tentang COVID-19 ini, baik antar satu daerah ke daerah lainnya maupun secara menyeluruh dalam satu negara, terutama negara Indonesia. Yang artinya, peran komunikasi massa sangat penting dalam mengatasi wabah COVID-19 ini, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa dalam komunikasi massa memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Komunikasi massa dikatakan memiliki sisi yang positif jika informasi yang disebarkan digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan fakta atau kebenaran yang ada. Misalnya, informasi tentang cara mengidentifikasi gejala-gejala COVID-19, hal-hal yang bisa dilakukan atau diusahakan agar terhindar dari COVID-19, seberapa bahayanya wabah ini, dan juga hal-hal lainnya. Contoh lainnya seperti penyuluhan atau kampanye tentang pendekatan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintahan. Pendekatan tersebut terbagi dalam dua kegiatan, yakni 3M dan 3T. Untuk protokol kesehatan 3M ditunjukkan bagi aktivitas masyarakat seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sedangkan satu lagi yakni 3T, tracking, testing, dan treatment. Informasi yang diberikan tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengetahui lebih dini mengenai wabah COVID-19 ini. Dengan adanya media massa juga membantu pemerintah dalam penyebaran informasi tentang wabah COVID-19 ini agar lebih cepat, akurat, dan terpercaya. Sedangkan sisi negatif dari komunikasi massa yaitu apabila informasi yang disebarluaskan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh yang kita ambil, seperti berita yang disebarluaskan oleh salah satu media massa adalah suatu kebohongan atau informasi yang hoax. Informasi yang disebarluaskan bertujuan untuk menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat, digunakan untuk menakut-takuti masyarakat, ataupun informasi yang digunakan untuk mengintimidasi atau mengasingkan orang-orang yang terkena COVID-19. Bahkan, bertujuan untuk memecah belah masyarakat dengan membuat berita tentang tidak mempercayai adanya COVID-19. Komunikasi massa juga berperan sebagai penyebar informasi yang objektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial dan berperan untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Teori-teori komunikasi massa yang memperkuat argumen bahwa komunikasi massa sangat berperan penting dalam banyak hal. Yang pertama yakni teori agenda setting. Teori ini membicarakan tentang peran besar media massa dalam menentukan agenda orang-orang yang terkena informasi tersebut. Yang kedua, teori proses selektif. Teori ini menilai orang-orang cenderung melakukan selective exposure. Yang ketiga, teori pembelajaran sosial. Teori ini menjelaskan bahwa pemirsa meniru apa yang mereka lihat di televisi. Dan yang keempat, yakni teori difusi inovasi. Menurut Effort dan Volt, teori difusi inovasi dalam prosesnya ada 4 tahap, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus dari teori komunikasi massa. Yang pertama yaitu contoh kasus dari teori agenda setting.
Contoh yang paling nyata adalah tayangan berita di televisi. Ketika marak kasus kekerasan seksual pada anak, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya mereka tidak mengalami langsung. Hal ini menunjukkan bahwa media akan mempengaruhi cara berpikir manusia, termasuk apa yang dianggap penting dan apa yang tidak. Informasi yang disampaikan di media membuat orang menganggapnya penting dan layak untuk diperhatikan. Yang kedua, yakni ada contoh kasus dari teori proses selektif. Misalnya, ketika seseorang sedang menonton acara talk show di stasiun televisi, salah satu pembicara mengatakan bahwa tidak perlu menggunakan masker ketika berada di mobil, karena ia sedang berada di dalam ruangan. Seseorang yang sedang menonton acara tersebut di televisi akan melakukan proses selektif berdasarkan keyakinan atau kepercayaan yang sudah dimilikinya. Jika ia tidak setuju dengan pendapat pembicara tersebut, maka ia mengganti saluran televisinya, atau disebut juga dengan selective exposure. Dan contoh kasus yang ketiga, yakni contoh kasus dari teori pembelajaran sosial. Contoh ketika seorang mengetahui bahwa walaupun di dalam mobil, di saat pandemi COVID-19 ini, seorang dokter tetap menggunakan masker saat berkendara menggunakan mobil. Walaupun ia sedang sendirian dan tidak sedang sendirian, dokter itu tetap selalu menggunakan masker. Dari kejadian tersebut, orang itu lalu meniru apa yang telah ia ketahui, karena dokter saja yang mengerti tetap menggunakan masker, yang bermaksud agar tidak tertular COVID-19. Dan contoh kasus yang keempat, yakni contoh kasus dari teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini harus memiliki 4 tahap, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Contoh misalnya dari pengetahuan yaitu seorang telah mengetahui dari seorang pembicara bahwa tidak perlu menggunakan masker ketika berkendara menggunakan mobil. Namun, dari pembicara lain mengatakan bahwa harus tetap menggunakan masker walaupun sedang berkendara menggunakan mobil. Dengan adanya komunikasi, manusia dapat saling berinteraksi baik antar individu seorang maupun individu dengan kelompok massa. Komunikasi sangat berperan untuk menyelesaikan permasalahan menjadi salah satu pertimbangan dan menentukan keputusan yang diambil, bahkan mengevaluasi perilaku secara efektif.